A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini tanggal 1 Mei 2020 kita masih bisa melaksanakan perkuliahan dengan Pak Daeng, yaitu pendalaman materi manajemen supervisi dan evaluasi pendidikan. Selawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya akan memulai pada siang hari ini tugas yang diberikan oleh Pak Daeng yang mengacu kepada buku yang diterbitkan oleh beliau, yaitu manajemen supervisi pendidikan dan evaluasi pendidikan. Adapun saya dengan nomor urut absen 4 mendapat tugas soal nomor 7 dengan 7 dan 8, yaitu mengenai apa fungsi supervisi pendidikan dan bagaimana peran dari supervisi pendidikan itu sendiri. Melihat dari supervisi itu sudah sering kita laksanakan di sekolah yang saya pimpin, yaitu SD Negeri 01 Teluk Makmur. Kita melaksanakan supervisi yaitu sekali sebulan, dan bahkan satu bulan pun 2 kali bisa kita laksanakan. Fungsi dari supervisi pendidikan yaitu ada berbagai macam pendapat. Menurut Ruwanto, menurut Rifai, menurut Sutisna, juga menurut Bidarta. Dari pendapat-pendapat beliau, saya menyimpulkan bahwa fungsi dan tujuan supervisi pendidikan itu sangat erat kaitannya. Keduanya dapat diibaratkan seperti mata rantai fungsi, menunjukkan apa yang harus dilakukan, sehingga untuk mengukur apakah tujuan telah dapat dicapai dengan baik dapat dilihat dari apakah semua yang harus dilakukan dapat dilaksanakan dengan baik. Menurut Prenset, supervisi akan dapat memberikan bantuan terhadap program pendidikan melalui bermacam-macam cara sehingga kualitas kehidupan akan diperbaiki oleh karenanya. Dari berbagai macam pendapat itu, saya menyimpulkan bahwa fungsi utama superpendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Usaha perbaikan merupakan proses yang kontinu sesuai dengan perubahan masyarakat. Perubahan masyarakat membawa pula konsekuensi dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Suatu penemuan baru mengakibatkan timbulnya dimensi-dimensi dan perspektif baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Makin jauh pembahasan tentang supervisi, maka makin nampak bahwa kunci supervisi bukan hanya membicarakan perbaikan itu sendiri, tetapi melainkan juga supervisi yang diberikan kepada guru-guru. Supervisi juga merupakan mengkoordinasi, menstimulasi, dan mengarahkan pertumbuhan guru-guru. Jadi ketika kita melaksanakan supervisi di dalam kelas, terkadang kita melihat sisi negatif dan positif yang ditampilkan oleh guru ketika mereka mengajar, dan sisi negatif itulah yang kita saling sharing antara guru dan pimpinan, saling memberikan pendapat, saling introspeksi, dan saling mengkritik satu sama lain dengan cara yang profesional. Kemudian soal yang kedua yaitu soal nomor 8, apakah peranan dari supervisi pendidikan? Saya mengambil salah satu pendapat menurut Pete Shahken. Peran supervisi pendidikan adalah koordinator, yaitu sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf, berbagai kegiatan yang berbeda-beda di antara guru-guru. Kemudian yang kedua, sebagai konsultan ia dapat memberikan bantuan, yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang keempat, evaluasi. Sebagai evaluator ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Banyak lagi pendapat-pendapat yang lain yang saya kutip dari buku yang diterbitkan oleh Pak Daeng, yaitu menurut pendapat Amel Tembun, menurut Kimball Wells, kemudian menurut Rifai.
Dari beberapa pendapat itu saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya peran supervisi itu ada 7 macam, yaitu supervisi sebagai kepemimpinan, di mana supervisor sebagai pemimpin hendaklah mempunyai kemampuan menggerakkan atau mempengaruhi guru agar mau meningkatkan kemampuan profesionalnya, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan efektif. Tanpa adanya kepemimpinan dari supervisor, kegiatan supervisi tidak akan efektif. Supervisi sebagai introspeksi, supervisi dapat diawali dengan inspeksi. Sebenarnya inspeksi ini ya ada sedikit keraguan bagi saya, mungkin akan saya cari apa itu arti inspeksi sendiri. Pada pertemuan berikutnya mungkin bisa saya menjelaskan apa itu dari inspeksi. Yang jelas di sini tujuan inspeksi dalam hal ini adalah untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaan proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru. Berdasarkan data tersebut dapat ditentukan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan guru. Supervisi sebagai penelitian. Supervisi berperan sebagai penelitian terutama untuk mengetahui objektivitas dan relevansi data dengan permasalahan yang ditemui pada waktu inspeksi. Yang keempat, supervisi sebagai latihan dan bimbingan. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian dapat ditentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan untuk pembinaan peningkatan kemampuan guru dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Sepertinya ilmu kita akan lebih mendalam ketika kita nanti akan mengadakan tanya jawab, dan tanya jawab dari teman-teman ya semampu saya akan saya coba jawab, dan kita saling sharing, saling berbagi pendapat. Kalau kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan yang saya sampaikan tadi, apabila terdapat kesalahan yang saya sampaikan pada pertemuan kita tadi, rekaman video saya sebentar tadi, itu adalah dari diri saya sendiri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah kita, puasa kita pada bulan Ramadan dan pada hari ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.